92,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami hadirkan Pasar Religi di Mutiara Pagi hari ini untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Jadi nanti bergabunglah bersama kami di line telepon 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saat ini kita sudah tersambung bersama narasumber kita adalah Ustazah Rika Septiana MA Hum MKes yang akan membahas ya bersama-sama kita mengenai menjaga kualitas makanan adalah ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata. Alhamdulillah sehat ya Ustazah ya. Insya Allah. Demikian juga ya. Iya, Ustazah, ini perbincangan kita mengenai menjaga kualitas makanan adalah ibadah, begitu ya? Insya Allah, Mbak. Baik, sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu, silakan Ustazah. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Tata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wahdahu wa kunna binakhtatillah ya hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini insya Allah cerah, insya Allah sudah kita isi dengan ibadah yang insya Allah juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya lah kita menyampaikan rasa bahagia kita, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu tidak pernah absen memberikan segala kebaikan kepada kita semua, baik disadari maupun kita tidak sadari. Salawat dan salam teratur pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan pengajarannya selalu sampai hari ini memberikan doanya kepada kita agar kita selalu menemukan jalan untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, para pendengar Radio 21 RRI Regional Palembang di acara Mutiara Pagi pada hari ini, mari bersama-sama kita mengkaji diri kita, menyibukkan diri kita untuk selalu mencari koreksian, perbaikan terhadap diri kita, agar kita menjadi hamba yang selalu mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga diri kita agar senantiasa berada di jalur yang Allah inginkan, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Saudaraku, bahwa tubuh kita adalah satu kesatuan yang selalu kita lakukan rutin setiap hari, disadari maupun tidak disadari, menjadi kewajiban kita adalah makan dan minum. Nah, kadang-kadang karena kegiatan rutin ini selalu kita lakukan dan kita menganggap ini adalah suatu kewajiban, kita lupa ada sisi lain di sana yang juga dapat bermakna ibadah dan memberikan konsumsi baik bagi perkembangan iman kita. Dalam aktivitas makan dan minum ini, Allah sungguh sangat konsentrasi untuk menjaga kita dalam kesehatan yang mumpuni. Gunanya kesehatan itu adalah salah satu jalan untuk kita mencapai ibadah terbaik kita. Bayangkan kalau kita tidak sehat, kemudian kita harus melaksanakan ibadah kita setiap hari dengan keadaan tertatih-tatih. Sungguh sangat disayangkan apabila kalam kita, hati kita, pikiran kita tidak mampu mengucapkan rasa syukur pada hari itu. Biasanya, kalau sudah ada keluhan kesehatan, kita kadang lupa bersyukur. Yang ada di pikiran kita, di kalam kita, hanya keluhan saja. Makanya, mari kita kembali memandang atau mengkaji kebiasaan makan yang sudah kita lakukan selama ini. Dan saya hanya ingin mengingatkan bahwa menjaga makan kita dalam keadaan baik, halal dan thayyibah itu adalah
ibadah. Ibadah ini bukan berarti yang kita lakukan wajib ketika Allah perintahkan. Jadi maksudnya kegiatan ibadah itu terlepas dari kegiatan kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa menjaga kebaikan makanan kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah juga ibadah wajib yang harus kita jaga. Seperti kita tahu bahwa di dalam Islam standarnya sangat tinggi. Menjaga kehalalan dan ketayiban, kebaikan makanan kita itu dibahas dalam berbagai surat, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi kalau dalam perintah ini menjaga makanan tidak hanya bagi manusia yang beriman saja atau kaum muslim saja, tapi Allah bilang bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan tayyiban. Ya ayuhan nas artinya bahwa wahai manusia, makanlah dari semua yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena sesungguhnya mereka itu, syaitan maksudnya adalah musuhmu yang sangat nyata. Ayat ini mendapat sorotan dari berbagai mufassir. Salah satunya kita kutip dari Ibnu Katsir yang berkata bahwa halal berarti makanan yang diizinkan oleh Allah. Aturannya jelas. Ada berbagai macam aturan. Salah satunya adalah apabila itu disembelih tidak menyebut nama Allah. Ada juga hewan yang diharamkan. Ada juga makanan yang berupa darah tidak boleh disentuh. Ada juga makanan yang basi dan makanan yang bangkai itu juga tidak boleh kita makan. Hal ini sangat berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Apabila aturan-aturan yang Allah sudah tetapkan ini kita langgar, maka tubuh akan menolak. Penolakan tubuh ditandai dengan sinyal-sinyal munculnya berbagai macam penyakit. Contoh misalnya ketika kita memakan makanan yang tidak cocok, maka kadang-kadang tumbuh alergi di dalam tubuh kita dan ini memberikan tanda bahwa kita harus hati-hati. Pilihlah makanan yang sesuai dengan kehendak Allah dan dibuka dengan membaca bismillah, diakhiri dengan membaca alhamdulillah. Salah satunya hal ini kalau terlalai kita lakukan atau lupa, kadang-kadang kehalalannya itu berkurang. Saudaraku, jangan lupa kehalalan itu juga sangat berasa, sangat dapat kita rasakan ketika kita melakukan aktivitas harian kita. Apabila kita memakan makanan kita dengan mempedulikan semua kesehatan unsur-unsur yang menanggung dalam proses mencerna makanan tersebut, maka tubuh akan terasa segar. Tetapi apabila kita mengabaikan salah satunya, maka berbagai macam partikel atau pendukung untuk pengolahan makanan tersebut dalam tubuh kita itu akan memberikan tanda. Kita tahu bahwa proses mencerna makanan itu dimulai dari mulut sampai akhirnya kita mempunyai proses pengeluaran sampah-sampahnya juga. Sungguh hebat tubuh ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam unsur yang mendukung, dengan berbagai macam alat-alat yang memang dapat dikaji secara sains dan juga dapat dilihat dirasakan oleh tubuh kita bahwa alat-alat tersebut apabila kita tidak jaga, tidak memakan makanan sesuai dengan komposisinya, maka akan ada kerusakan di perjalanan proses makanan tersebut. Nah, dalam proses inilah yang kemudian kadang-kadang tubuh kita memberikan sinyal, tetapi manusianya kadang lupa. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga atau memberikan kepedulian yang nyata terhadap alat-alat tubuh kita untuk memproses makanan tersebut itu juga merupakan ibadah, langkah ibadah sunnah yang semestinya kita lakukan. Contoh misalnya,
mulut yang selalu kita isi dengan makanan, mulut yang kita gunakan juga untuk mengeluarkan suara kita ketika kita berbicara. Hendaknya dijaga kebersihannya, salah satunya dengan bersiwak. Membersihkan mulut dengan mengikat gigi setelah makan, itu tidak memberikan peluang kotoran untuk menetap di dalam tubuh. Janganlah lupa bahwa ini menjadi pangkal atau pintu bagi masuknya berbagai macam makanan yang kemudian akan berubah menjadi nutrisi dan energi bagi tubuh kita untuk selalu bergerak. Bisa dibayangkan apabila mulut kita dipenuhi dengan berbagai bakteri kotor yang tertelan masuk ke dalam proses makanan, yaitu ke dalam lambung, dan itu akan memberikan efek negatif kepada semua olahan yang dilakukan oleh lambung tadi, akhirnya bukan menjadikan energi tetapi malah menjadikan penyakit bagi kita. Maka mengetahui proses makanan, mengetahui siapa saja yang bekerja untuk menjadikan makanan kita sebagai kemudian menjadi energi dan menjadi tenaga bagi kita, itu adalah satu kewajiban. Ketika kita berkenalan dan kenal dengan semua isi tubuh kita, insya Allah cara penjagaannya akan menjadi lebih aktif, akan menjadi lebih akrab. Tetapi kalau kita hanya menggunakan tubuh kita tanpa mengenal siapa-siapa yang aktif bekerja demi diri kita, itu akan mengurangi nilai keakraban. Akhirnya tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kita sayang dengan tubuh kita, maka jagalah semua kesehatan alat-alat tubuh itu agar dia bekerja baik, menghasilkan segala sesuatu yang baik bagi tubuh kita, dan efeknya kita tidak akan pernah merasakan satu penyakit apapun. Dalam keadaan tubuh yang sehat, tentunya ibadah yang kita lakukan juga akan lebih sempurna. Rasa kesyukuran yang kita ucapkan dari kalam kita muncul dalam pikiran kita, dan rasa yang dalam hati kita itu menghangatkan tubuh kita, maka kesyukuran itu adalah kesyukuran yang nyata, sehingga tidak hanya sekedar bersyukur, tapi kita mungkin mampu membagi kesyukuran itu kepada sesama kita. Dan inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa? Agar kita menjadi manusia yang bermanfaat, hidup di muka bumi ini, mengeluarkan pikiran-pikiran yang positif, mengerjakan hal-hal yang positif yang hanya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Dan ini kemudian akan berdampak kepada peningkatan keimanan kita. Jadi intinya bahwa peningkatan keimanan itu berawal dari cara baik kita menggunakan tubuh kita, sehingga pikiran-pikiran positif yang keluar dari badan kita membimbing kita untuk menjauhi segala kejahatan atau segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, apabila ada kerusakan yang muncul di dalam tubuh kita, disadari maupun tidak disadari, itu akan mendorong diri kita untuk berpikir negatif, dan kenegatifan itu tentu akan mendorong kita menjauh dari rasa syukur, dari ingat kepada Allah, dari rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya kita dengan tega menggunakan seluruh anggota tubuh ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam proses menjaga kehalalan makanan tersebut, hendaklah kita selalu ingat bahwa kita juga tidak boleh melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan, terutama dalam memilih makanan dan minuman. Jadi keseimbangan itu juga diutamakan dari kebiasaan hidup menjadi orang Islam. Selain tidak berlebih-lebihan, juga kebersihan menjadi unsur yang juga utama, yang harus kita ukur dan harus kita pedulikan agar apa? Agar proses menjaga kehalalan tadi itu menjadi lebih sempurna. Kebersihan menjadi salah satu faktor utama bagi manusia untuk menjaga kesehatan tubuhnya.
Kebersihan di sini maksudnya bukan kebersihan di makanan itu saja, tetapi kebersihan dalam menanggapi, kebersihan secara batinnya juga dalam menanggapi makanan tersebut, mengolah, meniatkannya, dan kemudian memakannya dengan cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahkan adab berhadapan dengan makanan pun harus sopan. Ketika kita memperlakukan makanan kita harus juga baik. Makanlah makanan itu dalam kondisi tidak berbicara dan agak sedikit cepat supaya apa? Supaya kita dapat merasakan nikmatnya dengan baik. Apabila Anda mengiringi makanan itu menelannya sambil berbicara, apalagi berbicara itu dengan membicarakan aib orang lain, mungkin makanan ini akan merasa percuma. Tidak ada manfaat baginya masuk ke tubuh kita. Karena apa? Karena energi yang akan dihasilkan dari makanan tersebut dipastikan itu akan digunakan untuk kesia-siaan saja. Maksudnya kesia-siaan adalah energi yang digunakan itu tidak digunakan untuk ibadah, tetapi malah digunakan untuk meluaskan ego kita, meluaskan keinginan kita untuk meneruskan perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita mengingatkan diri kita agar kita mampu menjaga amanah dan titipan yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Menjaganya dalam kondisi kebaikan yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dituntun penggunaannya oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagialah kita menjadi umat Islam karena apa? Karena semua pengajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pengajaran yang akan membawa kebaikan bagi kehidupan kita di dunia maupun nanti di akhirat. Apabila kita langgar, maka tubuh kita, sekitar kita, di kehidupan kita itu sebetulnya memberikan sinyal-sinyal yang nyata agar kita tidak meneruskan keburukan tersebut, mengoreksi diri untuk berhenti dan kemudian mengoreksi, maju ke depan, melangkah kembali dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih baik. Maka sinyal tubuh, misalnya kita diberikan penyakit atau diberikan cobaan apapun yang sekiranya tidak membahagiakan diri kita, maka janganlah itu diisi dengan berbagai keluhan. Tapi balik itu dengan memberikan koreksi kepada diri kita. Apabila kita menemukan kesalahan, sadari itu, kemudian akui, walaupun untuk diri sendiri, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjanji akan memperbaiki diri dan melaksanakan hal yang lebih baik di kemudian harinya. Maka saudaraku, janganlah pernah kita untuk selalu bersedih, memberikan hal negatif kepada diri kita, karena itu akan menumpuk keburukan, dan keburukan yang semakin terus-menerus datang itu akan menjauhkan kita dari rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi orang yang termasuk dalam golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini sebagai pengantar obrolan kita pada pagi hari ini, Mbak Tata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar bergabunglah bersama kami di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tata, ini Pak Zakaria di Kenten. Pak Zakaria silakan. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria, sehat selalu insyaallah. Alhamdulillah, semoga Ustazah demikian juga bersama kita semua. Amin. Ustazah mau tanya soal makanan tadi Ustazah ya. Jadi ada penjelasan itu, kalau makanan itu bisa dipakai atau dimakan untuk berdua, itu lebih berkah daripada makan kalau dimakan sendirian. Itu makanan dari berbagi ya, masalah makanan. Yang kedua ini Ustazah boleh ya, yang kedua masalah sholat. Biasanya kalau sholat itu kita ini lagi berusaha khusyuk gitu ya Ustazah. Dan utama yang 4 rakaat itu. Tiba-tiba ya itu dari karena khusyuk, rakaat antara 2 ke 3 itu kadang-kadang terlupa gitu. Bagaimana kita mensiasatinya Ustazah supaya hal itu bisa kita jalankan dengan baik. Terima kasih penjelasannya Ustazah, semoga berkah selalu ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ustazah. Baik, Mbak Tata, terima kasih atas kesempatannya. Pak Zakaria, terima kasih atas partisipasinya.
Jadi kalau berbagi makanan itu menjadi ekspresi nyata gitu ya. Maksudnya memang, kebaikan yang kita punya di dalam diri kita itu tidak boleh kita simpan sendiri gitu memang. Memang seperti itu. Contohnya seorang bapak yang pulang membawa rezekinya, ke rumah kemudian berbagi rezekinya dengan keluarganya itu sangat sungguh baik. Jadi mengutamakan apa namanya, berbagi itu sungguh baik, tidak ada salahnya. Yang saya sorot pagi hari ini adalah berusaha, setiap individu manusia itu selalu berusaha memberikan, hal yang positif bagi dirinya sehingga nanti ekspresinya atau, perilakunya adalah perilaku yang selalu baik, yang sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan selalu berbagi. Berbagi adalah, jadi ekspresi kesyukuran. Cara manusia itu bersyukur bukan hanya berucap alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah, tetapi mestinya ada action, ada perilaku yang nyata yang dihasilkan di masyarakat, salah satunya dengan berbagi. Makanya ada berbagai ajaran di dalam Islam, itu ada mulai berbagi dengan zakat, dengan sedekah, saling memberikan hadiah, berbagai macam ekspresi cara berbagi itu dianjurkan dan itu bernilai ibadah yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kalau sholat berapa rakaat, kesimpulan saya seperti itu ya Pak Zakaria. Dulu saya diajarkan oleh kiai saya, kalau kita lupa, biasanya itu apakah kita lupa telah melewati rakaat kedua atau belum. Jadi ada unsur di antara para ulama fikih mengajarkan apabila kita ingat, anggap belum pernah melakukan yang sebelumnya. Jadi kalau seandainya kita merasa melewati saat kedua kita, terlewat nih, mestinya kita duduk dulu untuk tasyahud awal, tetapi ternyata kita berdiri. Maka lakukan saja itu ketika kita ingat. Artinya kita melupakan yang sebelumnya sehingga kita melakukan yang keduanya di rakaat berikutnya dan diakhiri dengan sujud sahwi. Itu bisa seperti itu. Kemudian apabila kita sungguh lupa bahkan di dalam sholat itu saja kita lupa dan tidak mengerjakan sujud sahwi, maka ikhlaskan itu kemudian perbaiki di sholat yang berikutnya. Artinya kita harus meningkatkan, jadi harus dibikin kayak alarm gitu. Kalau dulu waktu saya kecil, Pak Zakaria, saya sering sekali agak mencubit sedikit tangan saya itu. Jadi saya ingat cubitan saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga biasanya, kalau yang ketiga udah yang keempatnya nggak saya cubit lagi. Itu berusaha menjaga kehusukan. Supaya apa? Karena saya juga merasa saya manusia dan saya pernah lupa. Kadang-kadang juga saya pernah bereksperimen dengan diri saya sendiri mengenai situasi yang suka lupa rakaat ini. Ternyata itu hanya godaan setan aja di dalam pikiran kita. Karena apa? Di tubuh kita ini yang sudah sholat berpuluhan tahun, kalau bagian usianya sudah tinggi seperti saya gitu ya, gerakan tubuh itu sudah biasa dilakukan. Cuma hanya kadang-kadang ya, kamuflase setan itu ada di dalam pikiran kita. Kita itu sudah betul mengerjakan rakaat itu seperti yang diajarkan dari kita kecil dulu. Tetapi setan jangan lupa selalu berusaha menggoda kita sehingga kadang-kadang dalam kehusupan yang pecah konsentrasinya, sekilas kita ingat sesuatu, maka kita lupa. Karena bacaan itu sudah hafal dan sudah sangat di luar kepala, jadi kita lupa bahwa kita sudah melakukan, misalnya mungkin rakaat kedua, terus rakaat ketiga, tapi kita merasa lupa apakah ini rakaatnya dari rakaat kedua atau rakaat ketiga dan sebagainya. Jadi kamuflase pemikiran yang suka dilakukan, penggodaan yang dilakukan oleh setan itu benar-benar nyata jadinya gitu. Itu saya pernah bereksperimen juga terhadap diri saya sendiri karena pertanyaannya Pak Zakaria ini sering saya dapatkan pada jemaah-jemaah yang lain. Jadi intinya bahwa mari kita isi diri kita ini dengan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita isi dengan rasa kesyukuran,
kita jaga kalem kita untuk tidak mencaci maki orang lain, baik nyata maupun tidak nyata itu maksud dalam hati. Kemudian kita tidak menganggap diri kita ini selalu paling baik, gitu ya. Ingatlah bahwa di atas langit itu ada langit, seperti itu. Maka insya Allah dengan ketawaduan yang Allah tanamkan di dalam diri kita, kita selalu ingat dan selalu berhati-hati. Kehati-hatian itu kemudian akan berefek kepada ibadah sholat yang kita lakukan. Jadi dalam setiap kehati-hatian itu sehingga akan menimbulkan kewaspadaan ketika kita sholat. Jadi setiap rakaat yang kita lewati, insya Allah kita tidak akan pernah lupa dan kita tidak mampu digoda oleh setan ketika kita melakukan sholat. Mungkin itu jawaban dari saya untuk Pak Zakaria, Mbak Tata. Terima kasih. Baik, lanjut lagi. Pendengar silakan di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu siapa di mana? Bunda Ida Arifin di Banyuasin. Silakan Bunda. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida, sehat selalu insya Allah. Ya amin, alhamdulillah Ustazah. Pertanyaan saya jadi Ustazah untuk mendapatkan untuk makanan yang baik gitu ya dan menjaganya, berarti kita tuh harus perlu kekuatan iman gitu agar kita kan bisa mana yang baik mana yang buruk yang harus kita makan gitu ya. Kemudian melalui butuh juga tempat kita mendapatnya di mana gitu ya, agar supaya terutama tuh makanan yang kalau bagi bapak yang berjuang mencari nafkah itu kan dia kan harus memberi anak istrinya makan gitu. Saya berarti kan harus memang tahu dari mana asal makanan tersebut gitu. Ya, apakah itu berpengaruh atas dalam menjaga kesehatan makan tersebut? Saya jadi mohon pencerahannya lebih lanjut gitu kan. Ya, itu aja Ustazah. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Tata atas kesempatannya. Bunda Ida, terima kasih atas partisipasinya. Jadi itu sangat penting. Yang Bunda Ida sebutkan tadi, semua itu sangat penting. Jadi proses mendapatkan makanan itu karena kita Islam, ingatlah bahwa perintah menjaganya baik dan bersih secara zahir maupun batin itu menjadi kewajiban. Itulah yang saya sebut tadi, unsur ukuran menentukan makanan itu di dalam Islam sangat tinggi. Halal maksudnya adalah harus bersih dari segala macam kecacatan. Salah satunya ditafsirkan dalam tafsirnya Ibnu Katsir tadi, dia harus bersih dari berbagai macam kecurangan seperti itu. Harus halal, ibaratnya ya bersih dari berbagai macam hal tersebut. Makanya di dalam Islam kalau kemudian dia terkontaminasi ada cara memperbaiki itu. Makanya kita harus membayar zakat tadi. Zakat harta, zakat jiwa, zakat kewajiban, zakat fitrah seperti itu. Kemudian rajin bersedekah. Karena apa? Kehalalan dari rezeki kita itu kadang-kadang kita tidak mampu mengukurnya karena sudah lupa. Makanya Allah sediakan cara untuk membersihkan itu. Itu mungkin secara batin ya halalnya. Kemudian secara zahir, halal itu adalah suci dalam keikhlasan. Jadi manusia ini adalah makhluk yang interaktif dengan sosialnya. Jadi kalau dia dapat uang, tentu karena untuk membeli makanannya, tentu karena hasil interaksinya dengan lingkungannya, yaitu dengan bekerja, dengan melakukan interaksi perdagangan dan sebagainya. Dan interaksi ini dilakukan dalam kebaikan. Maka rezeki yang diperoleh atau uang yang diperoleh itu merupakan uang yang halal yang sudah dihalalkan, diikhlaskan oleh rekan interaksinya tersebut. Intinya dia dianggap suci. Nah, kemudian uang tersebut dibawa pulang, dibelikan makanan oleh para istri gitu kan. Nah, tempat membelinya juga harus halal. Misalnya membeli dagingnya disembelih dengan halal.
membeli sayuran juga sudah dicuci dengan baik dan benar, kemudian ditanam di tanah yang betul gitu, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga hal ini menjauhkan kita dari berbagai macam kesulitan. Karena apa, Bunda Ida? Kalau tidak halal itu membawa penyakit ke dalam tubuh kita. Pelan-pelan itu akan menguasai diri kita. Selain memang muncul dalam perilaku yang ya kadang-kadang kita kan ngomong gitu ya. Ada sesuatu yang harus kita koreksi ketika makanan itu tidak menghasilkan kebaikan bagi tubuh kita. Maka kita harus koreksi, dan koreksinya itu tidak perlu yang sangat ekstrim. Oh, ini dari sumber rezeki yang haram gitu, seperti itu. Tidak seperti itu. Tetapi kita koreksi pelan-pelan. Apabila ditemukan keburukan, maka bisa diperbaiki dengan berbagai media yang sudah Allah sediakan untuk mencapai kebaikan tersebut. Mungkin ini jawaban saya buat Bunda Ida, Mbak Tata. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Baik, saya bacakan dulu WA yang udah masuk di WA-nya Pro 1 Palembang. Ada Pak Romli yang bertanya, Pak Romli di Muara Damai, pertanyaannya adalah, kita nih sudah sholat, sudah baca Al-Quran, sedikit-sedikit sedekah ya. Hati itu terasa damai, selalu ada rasa syukur, diuji sakit, sudah rela ikhlas menerima. Akan tetapi ada saat tertentu tuh kita tidak kuat diuji Allah dengan sakit ini, Ustazah. Nah, mohon solusinya dan penjelasannya bagaimana, Ustazah, silakan. Baik, terima kasih Mbak Tata sudah dibacakannya pertanyaan Piawa saat ini. Pak Romli, terima kasih atas partisipasinya. Manusia itu adalah tempat emosi yang fluktuatif. Jadi manusia itu adalah sosok makhluk yang Allah ciptakan, ada rasa, hati, dan ada logika di akalnya. Tetapi juga ada setan yang selalu menggoda dirinya. Semua ini fenomena yang Allah ciptakan bagi kita untuk menguji keimanan yang sudah Allah berikan kepada kita, Pak Romli. Maka ketika kita diuji dalam kondisi yang mungkin kita sudah tidak mampu menghadapinya lagi, maka kembalikan diri kita hanya kepada Allah. Ingatkan hakikat diri kita ini hanya, semua yang diberikan kepada kita ini hanya titipan. Bahkan diri kita ini lahir dititipkan kepada bumi ini. Jadi kita hidup di alam dunia ini tidak ada batasnya. Sehingga semua yang sudah diatur dalam kehidupan kita itu harus kita sadarkan ke diri kita. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada ujian, maka ingatkan ujian itu sungguh sangat berat kita rasakan, maka ingatkan diri kita bahwa Allah meletakkan, insya Allah Allah akan mengangkatnya juga. Masih juga begitu, mari melihat ke bawah. Masih banyak orang yang diuji oleh Allah lebih berat daripada kita, dan biasanya itu ditampakkan oleh Allah untuk mengingatkan kita agar jangan lupa. Posisi yang Pak Romli ungkapkan tadi, itu posisi manusia yang sedang lupa. Jadi karena banyak berkeluh, merasa suntuk gitu ya. Ingatkanlah diri kita bahwa banyak lagi makhluk manusia di muka bumi yang diuji oleh Allah jauh lebih berat dari kita. Tetapi dia masih bisa untuk bersyukur. Mungkin Pak Romli bisa membaca itu cerita dari riwayat-riwayat para sahabat, dari masa Rasulullah masih hidup dulu, atau mungkin terdengar dari cerita di antara keluarga kita dan semua lingkungan kita. Intinya bahwa Islam ini menyuruh kita berinteraksi dengan lingkungan kita. Jadi kalau lagi sedihnya nggak ketanggung lagi, itu tanda-tanda bahwa diri kita sedang tidak bergaul, Pak Romli. Jadi kalau udah kayak gitu, suntuk, bukakan dirinya, bukakan pikirannya untuk kemudian berkomunikasi dengan keluarga. Nggak boleh ego. Kalau sudah seperti itu, namanya kita agak ego, nggak mau menerima masukan dari orang lain. Nah, kalau sudah nggak mau menerima, itu tanda-tanda ada yang salah di diri kita. Karena apa? Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sebagai makhluk yang berinteraksi dengan lingkungannya. Kalau kita merasa tertutup, merasa sendiri, merasa itu cobaan dan ujian atau bahkan godaan dari setan, sehingga kita lupa untuk berinteraksi. Nah, nanti interaksi itu akan membuka
Maksud interaksi itu adalah komunikasi dengan lingkungan kita, maka insya Allah akan terbuka jalan pikiran kita dan kita akan ingat kembali kepada Allah, sehingga ujian yang sedang dijalani itu tidak akan terasa berat. Insya Allah selalu ada orang yang akan membantu kita karena Allah itu Maha Kasih dan Maha Sayang kepada kita. Namun kita kadang-kadang lupa dengan rasa kasih sayang Allah tersebut. Mungkin itu jawaban saya untuk Pak Romli, Mbak Gata. Terima kasih. Baik, lanjut lagi. Silakan pendengar. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mutiara silakan. pagi Sama siapa di mana? dengan Ibu Utri di Merauke. Silakan Ibu. Iya. Oke, saya menyapa dulu untuk Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Utri. Bersua lagi kita minggu ini. Iya, Ustazah sehat. Ustazah tadi Ustazah sudah menjelaskan masalah makan ya. Saya mau bertanya Ustazah. Menjaga makan kita sebagai umat muslimnya mengonsumsi yang halal dan bergizi, menyehatkan badan dalam badan maupun rohani badan, dan juga muslim merintahkan konsumsi yang jangan berlebihan gitu Ustazah. Bagaimana dalam Islam dan Al-Quran? Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangkut-sangkut Ustazah. Oke. Terima kasih Bu Tri. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Gata atas kesempatannya. Bu Utri, terima kasih. Semoga suatu hari saya bisa ke Merauke ya. Karena bumi itu belum pernah saya kunjungi. Baik. Yang saya sorot dari pertanyaannya Bu Utri adalah yang tidak berlebih-lebihan. Jadi semuanya itu harus seimbang, Bu. Allah ciptakan namanya contoh ya. Allah ciptakan yang paling nyata yang kita lihat itu adalah obesitas. Obesitas itu penyakit kegemukan, kelebihan berat badan yang sangat berlebihan gitu ya. Nah, coba kita bayangkan dulu dia bodinya mungkin kurus gitu. Tapi karena makannya berlebih-lebihan, dalam komposisi gizinya tidak seimbang, maka terjadi penimbunan lemak di tubuhnya sehingga dia mengidap obesitas. Sebelum obesitas tentu sudah ada beberapa penyakit-penyakit lain yang muncul di tubuh seseorang tersebut, tetapi dia tidak mempedulikannya sampai akhirnya semua lemak itu tertimbun kepada dirinya. Nah, ini sebabnya apa Bu Utri? Sebabnya disebut dengan hawa nafsu yang tidak seimbang tadi. Nafsu secara berlebihan dalam mengkonsumsi makanan tertentu gitu. Misalnya ada orang yang suka sekali makan manis, kue-kuehan, minuman yang manis terus dikonsumsi, maka lama-kelamaan mungkin dia akan menderita penyakit diabetes. Mungkin seperti itu. Kenapa? Karena fungsi organnya bekerja dengan tidak seimbang. Mestinya kalau sudah makan manis dalam keseimbangan yang sesungguhnya itu ditawarkan dengan banyak minum air putih atau makanan-makanan yang netral rasanya, tidak hanya manis dulu. Belum juga mungkin kalau orang yang suka makan asin, terlalu banyak makan dengan rasa asin, maka darahnya akan mengental. Nah, HB-nya juga mungkin tidak karuan angkanya, akhirnya karena darah kental tadi dia menjadi mengidap hipertensi seperti itu. Pun juga dengan orang yang selalu menjaga rasa makanannya netral saja karena takut penyakit ini, takut penyakit itu, akhirnya dia kena anemia atau malah kena asam lambung seperti itu. Jadi lakukanlah pemilihan makanan dan rasa makanan itu dengan konsumsi tubuh yang cukup saja, tidak berlebih-lebihan. Nah, tidak berlebih-lebihan itu akan membawa kesehatan yang baik kepada kita. Jadi kebersihan itu menjadi syarat yang utama, kemudian juga tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebihan itu walaupun kita suka, tapi rasa kesukaan itu tidak selalu ingin diwujudkan. Boleh dia terbit di dalam diri kita, tetapi akal kita harus mampu menghalaunya sehingga
mampu tubuh kita menolak untuk memakan makanan tersebut dalam komposisi yang berlebih-lebihan. Seperti itu. Jadi intinya Bu Utri, semua yang kita lakukan itu harus dalam komposisi yang tepat bagi tubuh kita, sehingga makanan yang kita makan itu akan bermanfaat bagi tubuh untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan bagi tubuh kita. Mungkin ini jawaban saya untuk Bu Utri, Mbak Tata. Terima kasih. Baik, ya Ustazah, saat ini sudah pukul 5 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat, tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Tata. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari hargai tubuh kita. Jangan hanya digunakan saja, dipakai untuk bekerja, dipakai untuk bicara, melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi kita, tetapi kita tidak pelihara alat-alatnya. Maka kenali dia, hargai dia, kemudian jaga sebaik-baiknya semua anggota tubuh kita, semua panca indera kita, alat tubuh yang selalu bekerja di dalam tubuh kita tanpa harus diperintah oleh diri kita, tetapi dia patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hargai itu dan dia akan memberikan efek yang baik bagi kesehatan kita. Saudaraku, ingatlah bahwa semua yang berhasil kita lakukan merupakan hasil kerjasama di dalam organ yang ada di dalam tubuh kita. Organ ini akan sangat baik fungsinya apabila kita jaga kesehatannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Menjaga kesehatan kita, menjaga makanan kita itu adalah kewajiban, dan kewajiban itu dinilai ibadah oleh Allah, dan kita tahu apabila itu ibadah maka itu akan berefek banyaknya pahala yang kita terima di dalam kehidupan kita di dunia ini dan menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur, memberikan segala kebaikan yang ada di diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada RRI yang selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara yang ada di Pro 1 ini. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian materi pada pagi hari ini. Kepada pendengar sekalian dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, 082179279090, bahkan juga di aplikasi RRI Digital. Selanjutnya kami akan hadirkan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.